Selamat siang, Pak Rudi dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jeremy Dextra Jonathan. Saya dari program studi Teknik Industri 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sejarah dari manajemen. Nah, jadi asal-muasal dari manajemen. Sejarah dari manajemen sangatlah penting sekali untuk kita, untuk mengetahui sejarah-sejarah manajemen. Nah, sejarah manajemen pertama kali itu berawal daripada masa pembangunan piramida Mesir dan juga tembok Cina. Nah, tembok Cina ini yang saya bahas, tembok Cina. Tembok Cina ini dibangun oleh ratusan ribu orang dan masa pembuatannya ini sekitar 1800 tahun. Jadi kita bisa bayangkan jika tembok Cina ini yang sangat besar sekali dibangun tanpa ilmu manajemen. Jadi menurut saya itu sangat mustahil untuk dibuat terbangun. Nah, setelah itu ada buku Wealth of Nation by Adam Smith. Jadi sejarah Wealth of Nation yang dikemukakan oleh Adam Smith ini, jadi si Adam Smith ini adalah seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia yang menjadi pelopor ilmu ekonomi modern. Karya yang terkenal adalah buku An Inquiry into the Nature of Causes of the Wealth of Nation, yang disingkat The Wealth of Nation. Jadi itu adalah buku pertama yang menggambarkan sejarah perkembangan industri dan perdagangan di Eropa, serta dasar-dasar perkembangan perdagangan bebas dan kapitalisme. Jadi Adam Smith ini adalah salah satu pelopor sistem ekonomi kapitalisme. Nah, sistem ekonomi ini muncul pada abad 18 di Eropa Barat, dan abad 19 mulai terkenal di sana. Nah, setelah itu ada Industry Revolution. Jadi proses revolusi industri pertama kali terjadi pada abad ke-18. Lebih tepatnya pada tahun 1760 sampai 1840. Nah, itu terdapat di Inggris. Nah, saat itu terjadi peralihan dalam penggunaan tenaga pada industri tekstil. Manusia sebelumnya memakai tenaga hewan, tapi selanjutnya manusia beralih menggunakan mesin. Revolusi industri lantas meluas ke berbagai negara di Eropa Barat, Amerika Utara, dan juga Jepang. Okay, next. Nah, setelah itu ada tokoh-tokoh penting. Nah, pertama ada Frederick Taylor, atau biasa disebut sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Nah, peninggalan Frederick Taylor ini adalah yang paling terkenal dalam ilmu manajemen, itu ide tentang penggunaan metode ilmiah dalam manajemen. Ide ini muncul ketika Taylor merasa kurang puas dengan ketidakefisienan pekerja di perusahaannya. Ketidakefisienan itu muncul karena mereka menggunakan berbagai macam teknik yang berbeda untuk pekerjaan yang sama. Nyaris tak ada standar kerjanya di sana. Jadi bisa dibilang tak ada standar kerja, itu kayak berantakan. Nah, setelah itu ada Frank Gilbert. Jadi Frank Gilbert ini Frank Gilbert atau Gilbert's Family. Nah, Frank Bunker Gilbert dan istrinya merupakan salah satu tokoh scientific management yang berada di Amerika Serikat, yang memiliki peranan sangat besar terhadap dunia dan memberikan peranan terhadap evolusi pemikiran ilmu manajemen. Frank Bunker Gilbert dan istrinya membantu para pekerja untuk menampilkan potensi secara penuh atau maksimal sebagai manusia, juga memperhatikan para pekerja. Next, ada Henry Fayol. Nah, peninggalan mengenai Henry Fayol ini adalah 14 prinsip manajemen. Nah, jadi semua 14 prinsip manajemen itu masih dipakai konsep-konsepnya hingga saat ini.
Nah, setelah itu ada Max Weber. Max Weber ini terkenal dengan birokrasi. Weber mengisyaratkan bahwa birokrasi adalah bekerja dengan efisien dan rasional. Dua tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang-bidang yang dibedakan menurut fungsi masing-masing, dilengkapi dengan syarat, otoritas, dan sanksi-sanksi. Nah, next, setelah itu kita menuju ke behavioral approach. Behavioral approach itu adalah aliran hubungan manusiawi atau perilaku manusia atau neoklasik yang muncul karena ketidakpuasan bahwa yang dikemukakan pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Jadi kayak para manajer masih menghadapi kesulitan-kesulitan dan frustasi karena karyawan yang tidak selalu mengikuti pola-pola perilaku yang rasional. Jadi sehingga itu menyebabkan pembahasan ini sisi perilaku manusia dalam organisasi menjadi penting. Beberapa ahli mencoba melengkapi teori organisasi klasik dengan pandangan sosiologi dan psikologi. Nah, setelah itu ada quantitative approach. Jadi quantitative approach itu adalah atau bahasa Indonesianya tuh pendekatan manajemen kuantitatif. Nah, quantitative management theory itu mempunyai tujuan untuk meningkatkan efektivitas dengan menggunakan model matematis dan model statistik. Nah, setelah itu kita menuju ke contemporary approach. Pendekatan contemporary untuk manajemen yang menyediakan kerangka kerja praktik manajemen berdasarkan tren yang lebih baru seperti globalisasi, konsep teori Z, pendekatan 7S McKinsey, model keunggulan, masalah produktivitas dan kualitas, dan lain-lain. Dengan munculnya entitas global seperti World Trade Organization dan European Economic Community atau EEC, kita semua sekarang beroperasi dalam ekonomi global. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.